Para hadirin, para jemaah umrah, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tersambungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang kisah wafatnya paman Nabi Abu Talib yang meninggal dalam kondisi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Talib berada di fi dhahdahin minan nar, yaitu berada di neraka yang paling atas. Wa huwa yanta'ilu bin na'lain, ya, yaghli bihima dimaguhu. Ya, dengan dua sendal tersebut, dia memakai dua sendal yang terbuat dari api. Dengan dua sendal tersebut maka otaknya mendidih dan dia adalah penghuni neraka jahanam yang paling ringan azabnya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, maka Abu Talib sudah berada di neraka jahanam yang paling dasar, ya. Dan telah kita jelaskan bagaimanapun seorang baik, ya, bagaimanapun dia memiliki kemanusiaan yang tinggi, bahkan mungkin dia membela Islam, tetapi kalau ternyata dia tidak beriman kepada Allah dan dia dalam kondisi musyrik, maka tidak bermanfaat apa yang dia lakukan. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yu'ayyidu hadad din birajulil fajir. Sesungguhnya Allah menolong agama ini dengan orang yang fajir, ya. Orang yang fajir, orang yang kafir, pelaku maksiat terkadang menolong agama ini. Dan Allah telah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka sungguh akan gugur seluruh amalanmu dan sungguh kau benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebaikan sebesar apapun kalau dibangun di atas kesyirikan, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang-orang yang baik di zaman jahiliyah, namun mereka masuk neraka jahanam, seperti ya Abu Talib. Kemudian juga di antaranya Amr bin Luhai al-Khuzai yang sangat dermawan, yang kata Rasulullah SAW, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret khususnya di neraka jahanam karena dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta dan kambing-kambing. Demikian juga Hatim At-Tai yang sangat dermawan, ya, yang dia beramal saleh hanya untuk dikenang dan dipuji, ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada anaknya Adi bin Hatim At-Tai, sungguhnya ayahmu mengerjakan hal tersebut karena sesuatu dan dia telah mendapatkan sesuatu tersebut, yaitu dia ingin dipuji dan disanjung. Demikian juga Abdullah bin Jud'an yang sangat dermawan, suka menjamu tamu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yaqrid dhaif wa kana yut'imu ta'am wa kana yasilur rahim. Hal yanfa'uhu dzalik? Wahai Rasulullah, Abdullah bin Jud'an dahulu di zaman jahiliyah senantiasa menjamu tamu, senantiasa memberi makan kepada fakir miskin, senantiasa menyambung silaturahmi. Apakah bermanfaat baginya apa yang dia lakukan? Kata Rasulullah SAW, la, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Sama sekali dia tidak pernah berkata, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Dia meninggal dalam kondisi musyrik, maka seluruh amalan kebajikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, adapun syafaat yang Rasulullah SAW berikan kepada pamannya Abu Talib, kata para ulama, ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena asalnya orang-orang musyrik, ya, tidak ada syafaat bagi mereka. Tidak ada keringanan bagi mereka. Jika mereka masuk dalam neraka jahanam, maka tidak akan dikurangi, ya, siksaan yang mereka alami. Oleh karenanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang kafir mereka meminta keringanan. Sebelumnya mereka minta untuk dimatikan. Mereka berkata, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Kata mereka kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, mintalah kepada Rabbmu untuk mematikan kami, ya. Karena mereka tersisa dengan siksaan yang sangat pedih. Mereka ingin mati. Kata malaikat Malik, innakum makithun, kalian akan tetap terus dalam neraka jahanam, kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya, ya. Kemudian juga tatkala mereka tidak berhasil minta untuk mati di neraka jahanam, mereka minta untuk dikurangi azab mereka meskipun hanya sehari, ya. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Dan berkatalah orang-orang di neraka jahanam kepada para malaikat penjaga neraka jahanam, mereka berkata, mintalah kepada Rabb kalian agar mengurangi azab kami meskipun hanya sehari.
Mereka minta dikurangi meskipun hanya sehari, ya. Namun kata para malaikat, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul kalian? Mereka berkata, benar, telah datang rasul-rasul kami. Maka kata para malaikat, mintalah sendiri kalian, dan tidaklah permintaan mereka kepada Allah kecuali sia-sia. Jadi mereka minta mati, tidak dikasih mati. Mereka minta keringanan, tidak diberi keringanan. Ya, kenapa? Karena azab yang mereka rasakan sangat pedih. Oleh karenanya Allah menggambarkan tentang pedihnya azab yang mereka rasakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atan lishawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, yubassarunahum, mereka sering melihat para penghuni neraka jahanam dan mereka sering kabur di antara mereka karena tidak ada yang satu bisa menolong yang lain. Kata Allah, yawaddul mujrimu, orang kafir, orang mujrim, ya, dalam neraka jahanam, dia berangan-angan, lau yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani, seandainya dia bisa menebus azab yang dia rasakan pada hari tersebut dengan anak-anaknya. Seandainya dia punya anak, dia ingin serahkan anaknya, biarpun anaknya masuk neraka, yang penting dia selamat. Jadi sebagian ulama mengatakan sampai orang kafir yang disiksa sudah tidak bisa berfikir dengan waras karena sakit yang dia rasakan. Sampai dia berangan-angan dia bisa menebus azab yang dia rasakan pada hari tersebut, ya, pada hari tersebut dia ingin azabnya ditebus meskipun dengan mengorbankan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhihi, bukan cuma anak-anaknya, kalau perlu istrinya masuk neraka yang penting dia selamat. Kalau perlu saudara kandungnya masuk neraka yang penting dia selamat. Wa fasilatihi allati tu'i, bukan cuma itu, bahkan dia berharap agar kabilah dia, suku dia yang selama ini di dunia mengayominya, membela dia, menolong dia, kabilah tersebut masuk neraka jahanam tidak apa, yang penting dia selamat. Bahkan dia berkata, wa man fil ardi jami'an, bahkan seluruh di atas muka bumi semuanya masuk neraka enggak apa, yang penting dia selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-sekali tidak mungkin, ya, bahwasanya neraka ladha, menyala-nyala, ya. Nazza'atan lishawa, dan merusak kepala, kulit kepala. Para hadirin Subhanahu wa taala, oleh karenanya orang musyrik kalau sudah masuk dalam neraka jahanam tidak akan dikurangi adab mereka meskipun hanya sehari. Bahkan ayat yang paling mengerikan, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ayat yang paling mengerikan bagi orang-orang penghuni neraka jahanam, orang kafir, orang musyrik, kata Allah, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah dan kami tidak akan menambah bagi kalian kecuali azab. Oleh karenanya azab mereka tidak dikurangi, malah semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Falan nazidakum illa adzab. Kata Allah, dan kami tidak akan menambah bagi kalian wahai orang kafir, orang musyrik, kecuali azab. Semakin bertambah siksaannya, ya, semakin mengerikan siksaan yang mereka rasakan. Ini nasib orang-orang musyrik. Oleh karenanya para ulama mengatakan keringanan yang dialami oleh Abu Talib di neraka jahanam itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta agar Abu Talib dikurangi azabnya. Nabi tidak mampu meminta Abu Talib dikeluarkan dari neraka jahanam, tidak bisa, dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang telah kita bacakan pada pertemuan kemarin, maka lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan juga orang-orang beriman, tidak boleh bagi mereka untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrik meskipun orang-orang musyrik tersebut adalah karib kerabat mereka, setelah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Nabi hanya bisa minta keringanan bagi pamannya Abu Talib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, maka Abu Talib sudah berada di dasar neraka jahanam yang paling bawah. Para hadirin yang Subhanahu wa taala, wafatnya Abu Talib membuat Nabi sangat bersedih karena Nabi sangat cinta kepada pamannya, ya. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Nabi cinta kepada pamannya seperti ayahnya sendiri, ya. Dan Abu Talib pun sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran bagi kita bahwasanya hidayah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kurang bagi Abu Talib? Nabi sangat mencintai Abu Talib dan Nabi sangat berjuang untuk bisa mendapat Abu Talib. Abu Talib sudah tahu kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau Allah tidak kasih hidayah, seluruh sebab yang bisa mendatangkan hidayah tidak akan mampu mendatangkan hidayah bagi orang tersebut. Oleh karena saya sering sampaikan bahwasanya hidayah adalah karunia Allah, murni karunia Allah. Jangan sampai kita mengatakan gara-gara saya cerdas maka saya dapat hidayah, gara-gara saya banyak pengalaman, gara-gara saya cari tahu maka saya dapat hidayah. Benar, Anda cari tahu, Anda cerdas, ini semua sebab. Tetapi hidayah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang cerdas tidak dapat hidayah. Betapa banyak orang yang IQ-nya tinggi tidak dapat hidayah. Lihat orang Jepang yang
Katanya pintar-pintar ya. Sudah bisa bikin robot lah, bikin apalah. Ya, ternyata nyembah matahari. Kemana kecerdasan mereka? Lihatlah orang-orang India yang katanya cerdas ya, tapi mereka sembah sapi. Kemana otak mereka ya? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laulallah mahtadaina wa ma shallaina wa ma tasaddaqna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena Allah, maka kami tidak dapat hidayah. Kami tidak akan salat dan kami tidak bisa bersedekah. Semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling nyata adalah Abu Thalib yang sangat dicintai oleh Nabi dan tahu betul benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak masuk Islam padahal Nabi sudah berdakwah dengan semaksimal mungkin agar pamannya masuk Islam. Namun Allah tidak mengizinkan dan Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai wahai Muhammad. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Kematian Abu Thalib menjadikan Nabi sangat bersedih, dan setelah Abu Thalib meninggal dunia, maka orang-orang kafir Quraisy berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang menyebutkan bahwa seluruh riwayat-riwayat tentang gangguan kepada Nabi secara fisik itu baru terjadi setelah Abu Thalib meninggal dunia. Seperti waktu Rasulullah SAW hendak diinjak ya lehernya oleh Abu Jahal ya. Seperti Rasulullah SAW waktu diletakkan kotoran beliau lagi sujud alaihi salatu wasallam di Ka'bah, kemudian diletakkan isi perut unta di pundak beliau sehingga beliau sujud dalam kondisi sangat lama. Seperti tatkala mereka hendak mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua terjadi setelah Abu Thalib meninggal dunia. Karena waktu ada Abu Thalib mereka tidak berani. Abu Thalib ya seorang musyrik dan dia memiliki pamor dan dia adalah pemimpin ya, termasuk pemimpin orang-orang Quraisy. Dan Ibnu Katsir menyebutkan inilah hikmahnya kenapa Abu Thalib tetap musyrik. Seandainya Abu Thalib muslim, maka Nabi sudah diganggu sejak awal dakwah. Seandainya Abu Thalib masuk Islam sejak awal, maka dia sudah tidak bernilai lagi di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Namun tatkala dia musyrik, dia masih dihormati. Kenapa? Dia masih musyrik sampai akhir hayatnya. Sehingga ini membantu tersebarnya dakwah karena Nabi tidak bisa diganggu secara fisik.